Pemirsa, jika kita melihat ini kota Mekah ini terdapat gerbang ikonik yang berbentuk Al-Quran. Iya, di kota Medan, Sumatera Utara juga ada masjid yang tidak kalah unik dan megah karena masjid ini berdiri tanpa kubah dan sebagai pengganti replika Al-Quran raksasa di atas rehal. Ada yang berbeda dari Masjid Al-Munawwaroh yang terletak di pesisir kota Medan. Jika masjid-masjid pada umumnya bercirikan kubah, masjid di pintu masuk Belawan ini justru menjadikan replika Al-Quran sebagai atapnya. Masjid dengan arsitektur unik dengan kubah berbentuk Al-Quran di atas rehal juga memiliki sisi kubah masjid yang dihiasi dengan ayat Al-Quran seperti arah kiblat bertuliskan ayat kursi dan sisi lainnya bertuliskan surat Al-Imran ayat 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai tujuan hidup. Di bagian luar bangunan masjid juga dihiasi dengan tulisan 25 nama Nabi dan Rasul yang membuat masjid ini semakin indah. Masjid Al-Munawwaroh yang memiliki luas 280 meter persegi dapat menampung sekitar 2.200 jamaah. Selain terinspirasi dari pintu gerbang kota Mekah, masjid ini juga dihiasi dengan corak khas Melayu kota Medan di bagian pintu utama. Masuk ke dalam masjid terdapat tempat wudhu dan kamar mandi di lantai 1, kemudian ruangan aula dan perpustakaan. Sementara ruang sholat berada di lantai 2 dengan mimbar senada berbentuk Al-Quran serta susunan sifat Allah dan Asmaul Husna. Kegiatan di masjid ini 5 waktu, Jumat kita buka untuk masyarakat dan kantoran dan sekitar Belawan yang hampir setiap Jumat ini penuh. Masjid ini sendiri dibangun 2019 dan di dalamnya dihiasi oleh kaligrafi termasuk Asmaul Husna dan kaligrafi surah-surah Al-Quran. Nah, masjid ini sebagaimana biasa kalau bulan Ramadan diisi oleh pengajian penuh mulai Senin dan sampai Jumat. Pada hari Kamis di luar bulan Ramadan kita pengajian rutin. Masjid ini juga dalam bulan puasa menyalurkan bantuan terhadap masyarakat sekitarnya, takjil, bantuan sembako terhadap masyarakat, serta bantuan santunan terhadap yatim 1.000 orang anak yatim untuk sekitar Belawan. Selain untuk sholat 5 waktu, selama bulan suci Ramadan, Masjid Al-Munawwaroh ini digunakan untuk pengajian rutin setiap harinya, pemberian takjil, sembako, hingga santunan lebaran untuk anak yatim piatu. Dari Medan, Sumatera Utara. Kembali lagi di iNews Siang, pemirsa. KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 344 kereta api tambahan untuk mengangkut penumpang di masa Lebaran 2024. Ya, 8.000 tiket tersedia dan sudah dapat dipesan di perjalanan periode 31 Maret hingga 21 April 2024. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan untuk masa Lebaran 2024. Untuk periode angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April 2024, KAI Daob 1 Jakarta melakukan penambahan armada kereta sebanyak 344 perjalanan kereta api dengan rata-rata per hari sebanyak 16 perjalanan kereta api. Selama masa angkutan Lebaran 2024, secara total sebanyak 1.537 perjalanan kereta api dengan 844.741 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan awal kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen di area KAI Daob 1 Jakarta. Rata-rata per hari terdapat 70 perjalanan kereta api yang beroperasi pada masa tersebut, 35 kereta api dari Stasiun Gambir dan 35 lainnya dari Stasiun Pasar Senen. Dari ketersediaan tempat duduk tersebut, sebanyak 390.000 tiket sudah terjual.
Untuk informasi terkini kita akan terhubung dengan rekan Disti Arifa di Stasiun Senen, Jakarta. Selamat siang Disti, apakah tiket kereta masih tersedia untuk mudik lebaran kali ini? Ya, selamat siang Wiki, Arlista, dan juga pemirsa. Memang betul bahwa PT KAI ini sudah membuka pemesanan untuk pembelian tiket selama masa angkutan lebaran 2024. Diprediksi masa angkutan lebaran 2024 ini akan berlangsung sejak dari 31 Maret ini hingga 21 April nanti. Dan sejauh ini KAI Daob 1 Jakarta sudah melakukan sejumlah persiapan untuk mengatasi tingginya volume penumpang yang nantinya akan melakukan perjalanan pada periode tersebut, di mana KAI Daob 1 Jakarta ini menambah sebanyak 344 armada kereta yang akan beroperasi di masa tersebut. Dan dari 344 armada kereta tambahan ini nantinya akan beroperasi sebanyak rata-rata perharinya ada 16 kereta yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Gambir sebanyak 10 kereta api dan dari stasiun Senen sebanyak 6 kereta api. Dan adapun terkait penambahan kereta api ini akan beroperasi untuk rute ataupun juga relasi favorit, diantaranya adalah Jakarta Solo, Jakarta Malang, dan juga Jakarta Surabaya. Jika kita total nantinya pada periode tersebut memang akan ada sebanyak 1.537 perjalanan kereta api dari Daob 1 Jakarta. Dan untuk ketersediaan tiket dan juga kursi ini ada sebanyak 844.741. Dan dari jumlah kursi yang tersedia tersebut sudah laku terjual sebanyak 390.000. Artinya untuk tiket ataupun kursi yang masih tersedia ini ada sebanyak kurang lebih 454.000 yang tentunya ini dapat dibeli oleh masyarakat yang akan menggunakan jasa kereta api jarak jauh untuk melakukan perjalanan. Begitu Wiki, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Disti Arifa langsung dari Stasiun Senen dan selamat kembali bertugas. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah pohon kurma berbuah lebat di pekarangan rumah warga di Rembang, Jawa Tengah. Uniknya pemirsa, pohon ini berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk. Pohon kurma ini berada di samping rumah Sutawi, warga Desa Bitingan, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jenisnya adalah kurma muda. Meski baru setinggi 3 meter, namun buahnya sangat banyak. Yang menarik lagi, Sutawi tidak pernah menanamnya. Tapi pohon kurma tersebut tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebat. Belakangan sering warga dari luar daerah datang ke rumahnya dan meminta buah kurma muda. Mereka percaya kurma muda dapat meningkatkan kesuburan. Ambil ya orang yang membutuhkan, misalnya orang kepengen hamil gitu. Katanya ya? Ya, sudah orang jauh-jauh sudah sampai sini. Orang mana katanya Pak? Jatirogo sudah ada, Jepon, Bluro sudah ada. Sore sudah ya? Tumbuhnya pohon kurma dan berbuah banyak di Desa Bitingan, Kecamatan Saleh ini dianggap sebuah keajaiban. Pasalnya, pohon kurma identik dengan cuaca panas dan tanah berpasir. Padahal Desa Bitingan berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk dengan kontur tanah yang subur. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pembatasan aktivitas hiburan dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Dinas Parekraf Provinsi dan Kabupaten Kota. Pembatasan dilakukan dengan penerapan aturan penyelenggaraan jam operasional klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena ketangkasan untuk orang dewasa. Dalam Weekly Brief Sandi Uno, Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak melakukan hal di luar kewenangan, seperti melakukan sweeping dan penertiban tempat hiburan dan wisata. Dan tidak ada kegiatan-kegiatan sweeping atau kegiatan-kegiatan penertiban yang dilakukan oleh ormas ataupun juga dilakukan oleh instansi-instansi yang tidak terkait satu sama lain. Jadi ini harapan daripada usaha hiburan, mohon dipatuhi
surat edaran yang sudah disampaikan oleh Dinas Parekraf. Sementara itu, asosiasi dan pengelola wisata juga diingatkan agar melakukan persiapan untuk menyambut puncak kedatangan wisatawan bertepatan dengan mudik lebaran. Pengelola juga ditekankan untuk menyiapkan crowd control serta traffic flow agar wisatawan dapat menikmati kunjungan wisata dengan nyaman dan aman. Kemenparekraf juga telah menyiapkan wisata halal dan religi di sejumlah daerah seperti Ramadan Festival Halal di Lapangan Banteng, Jakarta, Festival Sahur di Jambi, serta Festival Buka Bersama di Batam. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.